untuk semua anak? Ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita kali ini nanti senantiasa Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semuanya bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang memimpin doa Mbak Iva, saya minta tolong untuk dipimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin wa nahnu minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya kita murojaah dulu. Kita murojaah bersama-sama anak-anak. Kita murojaahnya nanti surat An-Naba ayat 31 sampai terakhir 40. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza. Hada'iqa wa a'naba.
hari ini tidak masuk siapa? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu dari atas. Mas Aksin Mubarok. Hadir, tangannya diangkat Mas. Anis Mustika. Hadir ya. Mbak Ardida Salwa. Hadir. Mbak Aulia Iva. Ya. Mbak Siti Mutmainnah. Mas Surya Rahman Kusuma. Ya. Mas Zaidan Arkanan Prianggoro. Hadir, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal dan cara menghindari mengkonsumsi binatang haram. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak mau menanya materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin mempelajari tentang binatang haram. Yang masih ingat nanti angkat tangan, jawab, sebutkan contoh-contoh dan sebagainya ya. Kita minggu kemarin belajar tentang materi binatang haram. Siapa yang masih ingat? Binatang haram itu binatang yang bagaimana? Kita angkat tangan dulu. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam, Pak. betul. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari binatang haram yang bertaring? Kucing, Kucing, singa, harimau, serigala, macan tutul. Sekarang jenis binatang haram yang berkuku tajam. Elang, burung gagak, burung hantu, kelelawar, rajawali dan lain sebagainya. Betul, masih ingat anak-anak. Sekarang jenis binatang haram yang menjijikkan. Belatung, kecoa, rayap, kutu busuk, cacing. Pinter, alhamdulillah anak-anak semuanya masih ingat terkait materi yang kemarin tentang materi binatang yang haram. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Hari ini kita akan mempelajari hikmah mengkonsumsi binatang halal dan cara menghindari binatang yang mengkonsumsi binatang yang haram. Bentar, saya bukakan slide-nya. Yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang hikmah mengkonsumsi binatang halal dan cara menghindari untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya dulu. Nih, kok kenapa kita harus belajar tentang materi yang ini? Gitu. Tujuan pembelajarannya setelah nanti anak-anak belajar tentang hikmah mengkonsumsi binatang halal dan cara menghindari mengkonsumsi binatang yang haram. Yang pertama tujuannya, siswa dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Mengkonsumsi binatang halal itu ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya di antara lain nanti ada yang itu bagus untuk tubuh kita dan lain sebagainya. Yang kedua, nanti setelah mempelajari kegiatan ini, pembelajaran ini, siswa, anak-anak dapat membiasakan tidak mengkonsumsi binatang yang haram meskipun itu hanya sedikit. Ya, perlu diingat-ingat, anak-anak harus bisa membiasakan untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram karena itu nanti akan membawa dampak negatif dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ke materi ya. Silakan anak-anak diamati ini. Silahkan diamati anak-anak. Masih ingat gak? Kita kemarin belajar tentang binatang yang halal. Kita minggu kemarin juga sudah belajar tentang binatang yang haram. Dari binatang-binatang ini, coba mana saja yang termasuk binatang yang halal? Sapi, unta. Kalau yang termasuk binatang yang haram? Babi sama kucing.
Karena makanan yang haram, binatang yang haram itu kalau kita konsumsi nanti akan mendatangkan maldorot. Maldorot itu apa sih? Maldorot itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita, untuk pikiran kita, untuk jasmani dan rohani kita. Makanya nanti anak-anak ketika makan juga harus diperhatikan ini halal atau haram. Kalau halal, bismillah kita konsumsi. Kalau itu termasuk binatang yang haram, ayo bersama-sama jangan sampai kita mengkonsumsi meskipun itu hanya sedikit. Ya. Selanjutnya, ayo kita simak video biar anak-anak lebih paham apa hikmahnya mengkonsumsi binatang halal dan bagaimana cara tidak mengkonsumsi binatang yang haram dan lain sebagainya. Kita simak video bersama-sama ya. Ya, silakan disimak bersama-sama. Bismillah. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama pengelola dalam mata pelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah mengkonsumsi binatang halal dan hikmah menghindari mengkonsumsi binatang yang haram. Kemarin kita sudah belajar tentang materi binatang halal dan juga binatang haram. Kali ini kita akan membahas hikmah apa saja yang kita dapat dalam mengkonsumsi binatang halal maupun dalam menghindari mengkonsumsi binatang yang haram. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menyeru umat Islam agar memilih binatang yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Hikmah mengkonsumsi binatang halal antara lain: yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang ketiga, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Selanjutnya, yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah menghindari mengkonsumsi binatang yang halal. Umat Islam di dunia tentu sudah mengenal apa makna dari yang haram. Selama ini makanan haram dikenal umat Islam dilarang dikarenakan mengandung maldorot atau keburukan bagi kesehatan manusia. Ternyata ada beberapa hikmah diharamkannya suatu makanan atau binatang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Antara lain, yang pertama, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia. Saya jelaskan lagi ya. Kenapa kok kita diharamkan untuk mengkonsumsi babi? Kemarin juga sudah kita sampaikan ya. Babi itu termasuk binatang yang haram, termasuk binatang yang menjijikkan, ya kan? Dia tidak bisa membedakan antara makanannya ataupun kotorannya. Ketika babi itu sudah kelaparan, di sana tidak ada makanan yang tersedia, maka babi tersebut akan memakan kotorannya sendiri. Itulah babi. Makanya kenapa Allah mengharamkan babi? Ternyata di sini diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita. Yang namanya cacing pita itu anak, itu meskipun direbus, diolah 100 derajat sampai airnya mendidih
dimasak sedemikian rupa tidak akan pernah mati. Nah, makanya Allah melarang, agama kita melarang, bukan kok berarti Allah tidak sayang kepada kita, Pak. Agama kita tidak sayang kepada kita, bukan. Karena di dalam daging babi itu banyak madorotnya. Di antaranya salah satu yang paling sangat berbahaya adalah adanya cacing pita yang itu tidak bisa mati meskipun direbus dengan air mendidih 100 derajat. Dimasak dengan sedemikian rupa yang namanya cacing pita itu tidak akan bisa mati. Maka dari itu agama kita, agama Islam melarang untuk mengkonsumsi yang namanya daging. Bisa dipahami? Lanjut ya. Oke. Jadi sebabnya babi tidak boleh dikonsumsi seperti itu. Yang kedua, binatang yang menjijikkan atau kotor diharamkan oleh Allah karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani maupun rohani manusia. Nih, yang kedua, binatang yang menjijikkan seperti apa kemarin? Embuk, terus belatung, cacing dan lain sebagainya juga seperti itu. Karena sudah melihat teksturnya itu sudah menjijikkan. Hidupnya di tempat yang menjijikkan. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Ketika kita mau memakan pun kita harus memilah dan memilih. Yang pertama yang harus kita pilih hari kemarin adalah binatang yang halal dulu. Ketika sudah halal itu insya Allah pasti baik. Tapi jangan memilih yang baik. Dalam hadisnya halal dan thayyiban. Yang pertama kategori halal dulu, yang kedua adalah thayyib, baik. Ya, kalau sudah halal insya Allah itu baik untuk kita konsumsi. Tapi kalau hanya baik secara wujudnya saja, belum tentu nanti baik untuk agama kita, baik untuk jasmani ataupun rohani. Nah, termasuk itu binatang yang menjijikkan, yang kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun. Ya, kalau tubuh kita sudah karena racun, sudah banyak racun yang ada di tubuh kita, kita nanti akan menjadi orang yang pemalas. Mau belajar yo males, mau beribadah yo males, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kebanyakan racun yang buruk yang ada di tubuh kita. Makanya anak-anak harus hati-hati. Bisa dilanjut? Oke, lanjut. Yang ketiga, diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Selanjutnya, yang keempat, binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas. Di dalamnya terdapat unsur penjagaan bagi kita, manusia, dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Jadi kita diberikan kehormatan tidak makan sisa bangkai yang habis sisa makanan oleh binatang buas. Nih, kemarin juga sudah kita sampaikan, binatang yang haram itu adalah binatang yang sudah dimangsa, diterkam oleh binatang buas. Ya, ini binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas, di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Biar kita itu tidak memakan sisa dari binatang buas. Yuk, mau nggak anak-anak kira-kira memakan sisa dari sisa binatang buas? Terutama ada kelinci, habis dimakan serigala, tinggal separuh, anak-anak mau mengkonsumsi nggak? Nggak mau kan? Makanya agama Islam itu sebetulnya adalah agama yang luar biasa. Hal makan pun diatur, sampai makanannya itu harus halal. Yang kedua adalah harus toyib, bersih dan lain sebagainya. Nah, sisa dari binatang buas, sisa dari binatang yang bertanduk dan lain sebagainya, kita diharamkan juga untuk mengkonsumsi karena itu sudah sisa-sisa yang sudah dimakan oleh binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang haram yang lainnya. Dilanjut ya? Oke. Jadi kita harus menyembelih binatang yang halal dikonsumsi.
menyiksa binatang dengan memukul sampai mati. Di situ kita dilarang karena kita diwajibkan untuk menyembelih hewan tanpa menyiksa binatang tersebut. Dari kelima hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan dari binatang oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah besar. Ya, sebentar, saya terangkan. Jadi ini kesimpulannya anak-anak. Kenapa kok kita tidak boleh mengkonsumsi babi, kita tidak boleh mengkonsumsi binatang-binatang yang haram lainnya? Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi itu bentuk sayangnya Allah, bentuk sayangnya agama Islam kepada umatnya agar tidak menimbulkan mudarat ketika nanti kita mengkonsumsi ini. Dari kelima hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkan makan dari binatang oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, berarti itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Meskipun bentuk kasih sayangnya adalah berupa larangan untuk tidak mengkonsumsi binatang yang jangan disalahartikan ya. Berarti agama Islam tidak kasih sayang kepada umatnya. Berarti Allah tidak sayang kepada kita karena kita tidak boleh memakan yang haram. Kita tidak boleh memakan babi, kita tidak boleh memakan ular dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, akan tetapi itu adalah wujud kasih sayang Allah. Itu adalah wujud kasih sayangnya umat Islam kepada umatnya. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, saya matikan dulu, ini sudah berakhir videonya. Yuk, sekarang ini anak-anak. Nah, saya terangkan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Kalau dari binatang yang haram, Pak, apakah ada protein hewaninya? Ya mungkin ada, tapi antara manfaat dan madharatnya lebih banyak madharatnya. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi binatang yang haram. Kalau binatang yang halal, insya Allah itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya, dari proteinnya, dari unsur gizi yang lain. Itu insya Allah semuanya nanti akan berfungsi untuk tubuh kita. Ya. Yang berikutnya, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Ya. Ini sebagai bentuk ujian. Tadi kalau di video disampaikan adalah bentuk ujian. Kita lolos nggak diuji sama Allah? Kalau kita bisa tidak mengkonsumsi binatang yang haram, berarti kita lolos ujian dari Allah untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram tersebut. Ya. Yang kedua, dengan makan daging binatang yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Tapi kalau mengkonsumsi binatang yang haram, seperti yang sudah dijelaskan, ada daging babi itu di dalamnya mengandung cacing pita yang tidak akan bisa mati. Terus hewan yang menjijikkan, di situ ada mengandung unsur-unsur yang beracun yang bisa mengganggu tubuh kita, pencernaan kita khususnya, jiwa raga kita dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Dari kelima hikmah ini bisa dimengerti anak-anak? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Ini menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Caranya gimana? Ini caranya. Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal, maka akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya, apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram,
tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang berperilaku negatif. Saya ulangi, kalau anak-anak sering mengkonsumsi binatang yang halal, nanti akan berpengaruh kepada pikiran-pikiran anak-anak, pikiran-pikiran yang positif, ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Tapi kalau yang dikonsumsi anak-anak itu banyak mengkonsumsi binatang yang haram, itu nanti males-malesan, nggak mau belajar, pikirannya juga jelek-jelek, nggak mau sholat, nggak mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Itu bisa jadi disebabkan karena kita mengkonsumsi binatang yang haram. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Yang berikutnya, makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Contohnya, daging babi terdapat cacing pita yang berbahaya, mengandung lemak yang cukup tinggi, darahnya banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan. Ya, itu agar kita tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, ini supaya terhindar dari makanan yang diharamkan, maka ada langkah-langkahnya. 1. Selektif terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Selektif itu selalu melihat itu halal atau haram. Kalau jajan, anak-anak paling enggak dilihat dulu labelnya, ada label halalnya enggak? Kalau enggak ada label halalnya, ya jangan konsumsi dulu. Kalau mengkonsumsi daging, dilihat dulu itu daging apa Pak, ya lain sebagainya. Kalau termasuk binatang yang halal dikonsumsi beli. Kalau tidak termasuk binatang yang halal, otomatis jangan dikonsumsi. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Nah, kalau apa sekarang itu yang lagi ngetren di masyarakat kita itu ada yang namanya rica-rica bekicot. Sudah bilang anak-anak? Atau itu apa itu? Ya olahan yang diolah dari bekicot. Bekicot itu hukumnya apa? Halal atau haram? Bekicot itu hidupnya pertama hidupnya di darat atau di air? Di darat, ya kan? Nah, tapi itu termasuk binatang yang menjijikkan atau tidak? Nah, berarti begini aja. Anak-anak, ketika nanti anak-anak mau mengkonsumsi binatang yang sifatnya itu masih pro dan kontra itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Itu makanya yang pertama kita harus selektif dulu. Ada kalanya binatang itu ketika saya mengkonsumsi itu saya tidak jijik kok Pak melihat bekicot. Ya betul. Tapi ketika itu termasuk binatang yang menjijikkan. Kalau menurut Pak Agus itu termasuk binatang yang menjijikkan. Ya, termasuk binatang yang menjijikkan. Makanya kalau menurut saya ya tidak boleh. Lebih baik dihindari, gitu ya. Lebih baik dihindari karena menurut saya itu termasuk binatang yang menjijikkan. Bekicot. Ya, bekicot itu sekarang ini termasuk binatang yang menjijikkan. Jadi kalau anak-anak mau mengkonsumsi lebih baik dihindari saja untuk mengkonsumsi bekicot dan lain sebagainya. Yang C, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik itu dari surat kabar atau dari internet. Nah, coba nanti anak-anak tugasnya mencari bekicot itu halal atau haram. Nah, nanti anak-anak bisa sebelum memakan atau mengkonsumsi bekicot, anak-anak bisa browsing dulu di internet. Ini bekicot itu halal atau haram ya dan lain sebagainya. Kalau halal, kalau termasuk binatang yang menjijikkan dan lain sebagainya, ya dihindari saja. Ya. Yang D, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Ini ada nak. Biasanya di desa-desa, di kehidupan kita, di mbah-mbah kita, itu katanya dibuat obat. Ya, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Suatu contoh, ketika saya kecil dulu itu diceritakan seperti ini. Kalau terkena penyakit kulit gatal, itu katanya obatnya mengkonsumsi daging apa? Tekek. Pernah mendengar? Padahal itu tidak dibolehkan. Sama ajaran Islam tidak dibolehkan. Yang pertama, tokek termasuk binatang yang haram. Ya, di dalam makanan yang haram tadi tidak ada sebetulnya
Jadi sekali lagi ya, tidak diperkenankan menggunakan obat dari binatang yang haram. Ya, sekali lagi, ketika anak-anak sudah mempelajari pelajaran ini, nanti ketika anak-anak di kehidupan sehari-hari ada hal yang semacam itu, anak-anak harus bisa merubah. Mbah, nggak boleh mbah, kok kayak ini buat obat ketika sakit asma, katanya disuruh mengkonsumsi kelelawar. Ya, sekali lagi, binatang yang haram itu juga tidak boleh digunakan sebagai obat. Karena kalau diteliti dari segi medis itu tidak ada unsur yang baik untuk dibuat obat, itu tidak ada. Dari kacamata Islam, Rasulullah SAW juga sudah bersabda yang artinya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Ingat-ingat, tokek nggak boleh dibuat obat jadi dari penyakit gatel. Kelelawar nggak boleh dibuat obat dari penyakit asma. Biasanya mbak-mbak kita itu seperti itu. Kok gatelan boleh tokek wae, suruh mengkonsumsi tokek. Ya boleh ya? Ya, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Dilanjut ya? Ya, satu slide lagi. Nah, ini yang terakhir, akibat kita mengkonsumsi binatang yang haram. Yang A, akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Kalau kita sudah mengkonsumsi binatang yang haram, tidak hanya binatang saja, makanan-makanan yang haram itu sudah menjauhkan kita dari Allah. Otomatis nanti kalau banyak kita mengkonsumsi binatang yang haram, tadi efeknya males, mau sholat nggak mau, males-malesan, mau ngaji juga males-malesan, mau ke masjid males-malesan, mau ke TPA males-malesan, di sekolah diajar juga males-malesan. Makanya harus dievaluasi. Jangan-jangan kita kebanyakan mengkonsumsi binatang ya. Yang kedua, tertolaknya doa. Wah, ini berbahaya ini. Ya, kalau kita mengkonsumsi binatang yang haram, doa kita bisa ditolak, tidak dikabulkan. Karena apa? Karena yang dikonsumsi adalah binatang yang haram. Dalam sebuah hadis ada riwayat, gimana mungkin doanya orang itu saya kabulkan? Padahal yang dikonsumsi adalah yang dikonsumsi adalah selalu mengkonsumsi dari makanan yang haram. Ketika makanan haram itu sudah menjarah daging dari di tubuh kita, otomatis tadi efeknya mau beribadah males, doanya pun juga tidak akan dikabulkan sama Allah. Makanya hati-hati nak, sekali lagi jangan sampai kita mengkonsumsi binatang yang haram. Pak, berikutnya mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Perbuatan negatif, pikirannya elek-elek, ya, nenek jago, dicolong dan lain sebagainya. Kalau mengkonsumsi binatang yang haram, mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, nanti pikirannya juga jelek-jelek terus. Gak mungkin dia berpikir yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang kreatif, tidak. Yang B dapat menyebabkan terjangkit penyakit. Jadi hati-hati anak-anak dalam mengkonsumsi. Ya, dalam mengkonsumsi makanan harus diperhatikan apakah makanan itu halal atau haram. Kalau makanannya halal, ayo kita konsumsi. Atau kalau makanan itu haram, ayo kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau binatang itu halal, ayo kita konsumsi. Kalau binatang itu termasuk binatang yang haram, sekali-kali jangan kita mengkonsumsi dari binatang daging binatang yang haram. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, coba untuk pendalaman materi ya. Untuk pendalaman materi, Bapak akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya Mbak Iva nanti ke belakang. Kelompoknya Mas Arka nanti juga dikerjakan ke belakang. Mbak siapa? Mbak Irit nanti dikerjakan ke belakang. Kelompoknya Mas Aksi nanti dikerjakan ke belakang. Kelompok Mbak Iva siap mengerjakan? Siap. Nanti setelah selesai ya,
perwakilan seperti biasanya, salah satu perwakilan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Bisa dimengerti ya? Siap mengerjakan ya? Ya, oke. Ya, bisa dikerjakan kelompok. Ya, kelompok. Silakan. Mari kawan, ayo kita belajar untuk masa depan akan lebih pintar. Mari kawan, kurangilah bermain, belajarlah yang rajin, jangan teman lupain. Ambil bukunya, belajar bersama, gali ilmunya bersama. Jangan kau malas, mulailah bergegas, wahai kawan-kawanku. Ayo kawanku. Mari kawan, ayo kita belajar untuk masa depan akan lebih pintar. Mari kawan, kurangilah bermain, belajarlah yang rajin, jangan teman lupain. Ambil bukunya, belajar bersama, gali ilmunya bersama. Jangan kau malas, mulailah bergegas, wahai kawan-kawanku. Ayo kawanku. Maju satu-satu ya. Oke. Kita kembali ke posisinya masing-masing. Oke, Mas Rizky, pause. Sudah. Nah. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis ya. Sekarang nanti anak-anak tinggal mempresentasikan. Silakan nanti masing-masing kelompok siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikan, silakan dipresentasikan dengan suara yang anak. Biar anak-anak, teman-teman yang lain, kelompok yang lain juga bisa mengikuti, bisa menyimak dari jawaban anak-anak. Ya. Silakan dari kelompok 1, silakan yang mau mempresentasikan. Yang keras ya, Mbak ya. Hikmah dari mengkonsumsi binatang haram: meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, dengan makan daging hewan yang halal sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Hikmah dari menghindari mengkonsumsi binatang haram: binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas, dalamnya terdapat unsur perhargaan bagi manusia. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang. Oke, terima kasih. Nanti tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 4 dulu. Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nah, sebutkan hikmah dari mengkonsumsi binatang halal: meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal dan menuju kita kepada perbuatan positif.
bagus, semuanya benar ya. Maka dari itu bisa disimpulkan untuk pembelajaran kali ini anak-anak bisa mendalami, bisa menyerap materi yang Bapak sampaikan ya. Coba untuk yang terakhir kita tarik kesimpulan. Tadi hikmah dari mengkonsumsi binatang yang halal tadi ada 5 ya. Mbak, Anda sebutkan 2 saja Mbak. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 ya, nanti anak-anak harus dihafalkan. Sekarang hikmah tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Mbak sebutkan 2 saja. Betul. Sekarang yang terakhir, dampak mengkonsumsi binatang haram. Mas apa lagi? Oh, Mas Aiman. Dampak mengkonsumsi binatang yang haram. Akibat mengkonsumsi. Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Betul. Tertolak doanya. Tertolak doanya. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Dapat menyebabkan Terjangkitnya penyakit. Ya, betul ya. Akibat kita mengkonsumsi binatang yang haram, ini yang pertama adalah menjauhkan diri dari rahmat Allah. Tertolak doanya, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Yang D, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan anak-anak sebelum kita tutup? Sudah bisa dipahami ya materi yang ini ya? Pesan Pak Agus sekali lagi, anak-anak jangan sekali-kali mengkonsumsi binatang yang haram. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, karena akibatnya diantaranya salah satu yang paling fatal adalah tertolaknya doa kita. Bisa dimengerti ya? Sekali lagi, kalau kita mau mengkonsumsi selektif dulu, diseleksi halal atau haram. Kalau halal, bismillah ayo kita makan. Kalau haram, katakan haram, saya tidak akan memakan makanan yang haram. Setuju? Oke. Terima kasih anak-anak. Untuk minggu depan kita persiapan ulangan harian. Ya, minggu depan disiapkan ulangan harian. Nanti yang akan Pak Agus keluarkan materinya. Yang pertama masalah binatang yang halal. Materi binatang halal akan kita keluarkan. Materi binatang haram juga akan kita keluarkan. Yang terakhir adalah hikmah mengkonsumsi dan menghindari dari memakan binatang yang halal dan haram. Jadi dari materi 3 pertemuan kemarin, silahkan nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Nanti insya Allah minggu depan kita akan mengambil ulangan nilai dari ulangan harian anak-anak dari belajar tema binatang halal dan haram. Oke, terima kasih anak-anak karena waktunya juga sudah habis. Mari kita akhiri bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kemudahan sama Allah. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus dalam materi binatang yang halal dan yang haram. Sekali lagi saya tekankan kepada anak-anak, jangan sekali-kali mengkonsumsi binatang yang haram. Jangan sekali-kali mengkonsumsi binatang atau memakan makanan yang haram, karena akibatnya sangat fatal. Di antaranya adalah doa kita nanti akan tertolak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti minggu depan kita ulangan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.